Shalom. Kurang semangat. Shalom. Saudara perhatikan baik bahwa bukan kebetulan Anda dan saya ada di tempat ini kemudian menikmati ibadah Natal 25 Desember ya. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa itu semua karena anugerah kasih cinta Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Saya katakan amin. Oleh sebab itu terima firman Tuhan dengan sukacita. Mari kita perhatikan, mari kita arahkan perhatian kita, hati kita kepada firman Tuhan ya. Supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan lewat ibadah saya dan saudara hadiri hari ini. Puji Tuhan, saudara perhatikan. Mau terima berkat Tuhan, firman Tuhan itu harus dengan sukacita. Katakan amin. Ya. Hati yang gembira adalah obat ya. Itu ayat itu jelas sekali ya. Oleh sebab itu tanggal 25 Desember seluruh dunia merayakan Natal ya. Dan Natal itu bukan bicara tentang hal yang hura-hura ya. Anda kalau pergi ke Jepang, pergi ke luar negeri ya, pergi ke tempat-tempat plesir saudara, Anda perhatikan mereka menikmati Natal, memaknai Natal itu dengan sesuatu yang wah, yang luar biasa ya. Tetapi Anda perhatikan bahwa firman Tuhan memberikan pemahaman bahwa Natal itu ternyata sederhana ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan ya. Kok pada bengong saudara? Tepuk kanan kirinya, selamat Natal dulu dong. Mari kita lihat Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Sudah perhatikan. Injil Lukas pasal yang kedua. Kita mulai dari ayat yang ke-8. Sudah perhatikan baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan bareng-bareng ayat ini. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Saya baca ayat 8, Anda baca ayat 9 sampai terakhir ayat 20. Gembala-gembala, ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini dilahirkan bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah pejabat dan tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang Tuhan dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Sudah perhatikan cerita Natal, kisah Natal ya, dan kita imani ini benar-benar terjadi dan ini merupakan pengalaman hidup, pengalaman yang real ya, di mana prosesi terjadinya Yesus dilahirkan ya, sehingga dari proses tersebut
memberikan berkat dalam hidup saya dan saudara, bukan cuma berkat jasmani, tapi berkat kehidupan dalam hidup saya dan saudara, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini seterusnya. Ya, oke, kita perhatikan beberapa kebenaran dari ayat ini dalam khotbah Natal pada hari ini. Ada beberapa hal yang merupakan sharing kita untuk kita merayakan Natal, menikmati berkat-berkat Natal. Ya, tema atau judul pada hari ini adalah Berita Natal. Ya, Berita Natal. Katakan bersama-sama, Berita Natal. Ya. Kalau bicara tentang berita, berarti ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Ya, bicara tentang kabar, berarti ada orang yang menunggu dan ada orang yang memberikan kabar. Contoh, ya, Erik lagi tinggal di Bandung, dia kuliah di Bandung, jauh dari orang tua, dari keluarga. Biasanya yang menunggu kabar berita siapa? Erik atau Mama? Dua-dua lah yo. Ya, Mama nunggu, Erik juga nunggu, ya. Tentu ada Mama nunggu, aduh kabar Erik bagaimana nih? Ya, apa dia baik-baik di Bandung? Ya, Erik juga gimana nih? Papa, Mama, adik, Koko gimana kabarnya? Jadi ada sesuatu yang diharapkan daripada berita itu. Pada waktu zaman sebelum Yesus, ya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu terbentang kurun waktu kurang lebih 400 tahun masa kegelapan, tidak ada firman, blank, ya. Baru kemudian ketika Yesus lahir ada firman, berita kebenaran, berita ajaib, terang dunia dinyatakan. Sebelumnya nggak ada, gelap, blank. Ya. Tapi bersyukur dengan hadirnya Yesus, maka diberikan berita keselamatan, diberitakan kabar keselamatan. Katakan amin, yang membuat kita sukacita. Kita boleh bekerja hari ini, kita boleh melakukan banyak sekali aktivitas hari-hari ini. Kenapa? Berita Natal itu luar biasa. Ada kabar kesukaan, ada kabar sukacita yang diberikan kepada saya dan saudara. Itulah berita Natal. Nah, dari cerita pasal yang kedua, ayat 8 dan seterusnya, berapa hal yang merupakan berita Natal dalam hidup kita yang saya sharingkan pada pagi hari. Yang pertama sudah perhatikan ayat 11 sampai ayat 14. Lukas pasal yang kedua ayat 11 sampai 14. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sudah perhatikan yang pertama, Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Seluruh bangsa, seluruh malaikat bertempik sorak memuliakan Yesus. Jadi poin yang pertama, kebenaran yang pertama adalah Yesus adalah pusat kehidupan. Amin ya? Amin. Ya. Yesus pusat kehidupan kita. Artinya dalam hidup kita, kita fokuskan kepada Yesus. Ya. Karena kalau Yesus menjadi the center of life, ya, pusat kehidupan, maka hidup saya dan saudara terfokus. Ya. Kalau Anda terfokus pada persoalan dalam hidup Anda, maka Anda akan merasa susah terus. Ya. Katakan samping kanan kiri, fokus kepada Yesus. Fokus pada kerjaan, pusing nggak? Pusing, ya kan? Kerjaan kalau mau diikutin habis nggak? Nggak ada habis-habisnya. Ya, pagi udah bangun pagi, malam udah tidur malam, saudara. Mikirin pekerjaan. Bahkan ada orang yang udah di tempat tidur nggak bisa tidur, udah di atas bantal nggak bisa tidur. Bahkan udah tidur di atas spring bed yang mahal, ya nggak bisa juga tidur. Ya, ada yang udah beli spring bed puluhan juta, akhirnya nggak bisa tidur. Kenapa? Akhirnya karena sakit dia mesti pakai triplex supaya bisa tidur sehat. Ya. Sini ada? Oh nggak ada ya. Udah beli bukan beli triplex, spring bed ya,
Supaya apa? Orang beli tempat tidur yang bagus supaya apa? Bisa tidur nyenyak. Saya percaya pagi hari ini Anda bangun dengan tubuh yang segar, sehat. Amin. Ya, karena diberkati Tuhan Yesus. Ya, Natal itu bukan cuma hal-hal yang lahir yang kelihatan, pohon Natal, kado, ya, kado bungkus koran lagi kadonya. Ya, tapi Natal itu identik dengan hal-hal yang Tuhan berikan buat saya dan saudara lewat perkara-perkara rohani. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Ya, kalau Yesus pusat kehidupan, hari Minggu Anda datang cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Siapa percaya ini terjadi dalam kehidupan? Amin. Yang lainnya akan ditambahkan. Jodoh ditambahkan nggak? Mana yang masih jomblo-jomblo? Jodoh ditambahkan nggak, Rian? Pasti Tuhan. Ya, pasti Tuhan tambahkan. Ya, yang penting cari Tuhan, setia sama Tuhan, cinta Tuhan. Yang lainnya akan ditambahkan. Itu aja, pegang aja firman Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan caranya yang waktunya yang ajaib dan dahsyat. Dan ketika Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya yang ajaib, kita akan terkagum-kagum dan kita berkata, WOW. Ya. Wow, luar biasa berkat Tuhan. Kenapa? Terkejut-kejut kita menyaksikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya ketika kita menjadikan Yesus the center of life, ya, maka Dia adalah Allah yang luar biasa, memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Biasanya saudara kalau udah menjelang Natal gini hujan terus, saudara. Hujan terus. Tapi Anda lihat tadi bangun pagi, wah terang, ya, bright, gitu ya, bersinar. Katakan samping kanan kiri, hatimu harus bersinar. Sinarnya bukan kayak pohon ini loh, sinar lampu ini ya, nyala mati, ya, kelap kelip. Iman juga nggak boleh seperti ini, kelap kelip imannya. Kesetiaannya nggak boleh begini. Orang kalau center of life-nya Yesus, dia akan tetap setia, enjoy terus. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Ya. Ibu-ibu kalau masak dengan sukacita, hasilnya beda nggak? Kalau masak dengan muka cemberut? Beda. Ibu Tina deh, ya. Beda nggak? Beda ya. Tanya yang lebih tua dikit, mungkin beda nggak? Beda ya. Ya. Tata? Senyum-senyum kata sama Jimmy ya. Eko, mana Eko? Tentu senyum ya, lebih enak ya. Lebih sukacita, lebih enjoy. Ya, kenapa? Ada Yesus di hatinya. Beda saudara kalau ada Yesus dalam hatinya. Ya, karena Yesus berikan firman, kita renungkan firman, jadi pelaku firman. Ya. Dan kalau situ katakan lagi sedih, susah, bersukacitalah senantiasa. Ya. Firman Tuhan memberikan penghiburan dalam hidup saya dan saudara. Ayub pasal yang ke-16. Tolong dibaca Ayub 16. Jadi walaupun banyak sekali tantangan, tapi kita tetap fokus pada Yesus. Ayub 16 ayat 20. Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku mengada sambil menangis. Bisa katakan amin? Ya. Banyak persoalan, saya katakan tadi, banyak kesulitan, banyak air mata yang orang lain nggak tahu. Ya. Tapi Tuhan bukan hanya tahu, Dia peduli kepada saya dan saudara. Sebabnya ada lagu Allah mengerti, Allah peduli. Ya, istri kalau suami aja nggak peduli, dia udah mulai cemberut, saudara. Ya, suami nggak peduli istri, istri nggak peduli suami, hati mulai galau. Ya, tapi saya percaya hari ini pagi ini tanggal 25 Desember, ya, tidak ada yang sedang galau hari ini. Amin. Ya, karena kasih Tuhan, berkat Natal yang kita terima. Ada yang memberikan surprise kalau Natal, saudara.
Saya kemarin anak saya udah kasih surprise, selamat Natal Dedi katanya. Ya, masih beri kasih kado selamat Natal. Ya, biasa kan orang tua yang kasih anaknya, ini anak saya yang kasih kado Natal. Ya, anak saya yang paling yang cewek, Felis kasih kado Natal. Ya, anak saya yang cowok, ya, ajak saya makan, ya, doa bersama sekeluarga. Ya, kenapa? Kasih Natal itu luar biasa. Saya katakan amin. Ya. Makanya saya selalu katakan, mari kita nikmati malam Natal, doa bersama-sama keluarga, doa ngumpul, makan bersama-sama, mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan, karena berkat Tuhan itu luar biasa. Karena hari itu nggak bisa terulang 2 kali. Ya. Oleh sebab itu, karena nggak bisa ulang 2 kali, ya udah kita nikmati, saudara. Ya. Kebersamaan dalam keluarga, kan Natal yang kita terima, kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan Yesus, Sinmong, Toto, Kamsia, Bambang, ya, buat kesehatan, buat berkat yang Tuhan beri, begitu luar biasa dan begitu indah. Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena namamu, Iya. Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mazmur 25 ayat yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ini bisa tentang fokus, arah, tujuan, jadikan Yesus sebagai center of life, pusat kehidupan. Ya kan? Lihat mata istri bisa marah, lihat mata suami bisa marah. Ada di TV saya nonton, saudara, cuma lihat-lihatan mata, ya, pemuda bisa saling bunuh-bunuhan, ya, lewat jalan, ya, mata, kenapa lo melotot-melotot, padahal nggak ada maksud apa-apa, udah berantem sampai bunuh-bunuhan. Cuma bicara tentang pandangan saja. Oleh sebab itu kalau datang di gereja, ya, salam-salamannya lihat mukanya. Tadi salam Natal lihat mukanya nggak? Lihat matanya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, karena ada kasih, kulihat kasih di matamu. Ya, kulihat berkat di matamu. Ya. Jadi tidak seperti orang dunia, ditoles sedikit langsung emosi, marah-marah. Ya, arahkan, disitu katakan bahwa mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ya. Fokus kepada Yesus, pasti hati kita tidak gelisah, hati kita penuh dengan sukacita. Ibrani pasal yang ke-12. Haleluya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju, fokus kepada Yesus. Haleluya. Jadi kalau iblis ganggu kita, mau emosi, mau marah, mataku tertuju padamu. Ya, ketika kita mau melakukan hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan, mataku, ya. Iblis pintar, saudara. Ya, justru dia jerat orang-orang yang berdasi, orang-orang yang pintar, IQ-nya, intelijensianya bagus, dijerat. Ya, maka tidak sedikit sekarang kita lihat orang-orang yang pintar, mereka ada di balik jeruji penjara. Kenapa? Korupsi. Ya, mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tapi firman Tuhan mulai dengan hal yang sederhana. Yesus lahir di kandang binatang, di kandang hewan, lahir di palungan, ya, manger, palungan, kesederhanaan yang tidak dialami oleh manusia yang hidup di zaman modern ini, tapi itu yang dialami Yesus. Supaya apa?
supaya tidak ada seorang pun yang merasa saya ini miskin, saya ini sederhana, saya tidak punya apa-apa. Kenapa? Yesus lahir sebagai pribadi yang papa, supaya mencapai, membawa saya dan saudara yang paling miskin sekalipun, supaya dibawa kepada kerajaannya yang kekal bersama dengan Dia. Mungkin kalau Yesus lahir sebagai seorang raja, nggak ada yang berani ketemu Dia. Ya, siapa yang raja Inggris tuh? Pangeran Inggris? Hah? Ada nggak orang sembarangan datang lihat anaknya? Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Untung Yesus nggak lahir seperti itu maksudnya. Ya, justru lahir di kandang hewan yang sederhana. Tapi dari tempat yang sederhana itu Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa. Termasuk apa? Menyelamatkan saya dan saudara. Ya, yang tadinya nggak layak jadi layak, yang nggak berguna jadi berguna. Ya, oleh sebab itu pernah nggak kita merenungkan setiap Natal kita berterima kasih kepada Tuhan? Ya, atau setiap Natal ada nggak yang sedang menunggu kadonya mana dong? Ya, ada bangun tidur, aduh aku dikasih kado nggak sama istri, suami, anak-anakku, ya, orang tuaku? Pernah nggak kita berpikir merenungkan, Tuhan, kado yang terindah yang Tuhan berikan kepada aku adalah dirimu sendiri, Yesus itu sendiri. Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, seluruh dunia, ya, maka diberikannya anaknya yang tunggal. Siapa dia? Yesus. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus, kita percaya tempat kita adalah surga yang kekal. Bukan katanya, tapi ini keyakinan kita dengan iman. Jadi intinya fokus pada Yesus dan jadikan Dia pusat hidup kita. Ya? Maka kalau kita jadikan Dia sebagai pusat hidup kita, kekecewaan mungkin bisa datang dalam hidup kita. Tapi karena Yesus pusatnya, ya, bukan kekecewaan mengatur kita, tapi Yesus yang mengatur saya dan saudara, karena Dia pusatnya. Ya, Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Bukankah Yohanes berkata kalau kita di dalam Dia, di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, Dia akan memberikannya. Bukan pendeta yang berikan, bukan manusia yang berikan, bukan bos Anda berikan, tapi kita punya bos, Dia segala bos, Tuhan Yesus Tuhan, Raja Dia segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Dia memberkati saya dan saudara dengan kesehatan, kekuatan, berkat jasmani, terlebih rohani. Ya. Oleh sebab itu, berita Natal yang pertama tadi, jadikan Yesus pusat kehidupan. Yang kedua, Anda perhatikan ayat 15, Lukas pasal 2 tadi, ayat 15 dan ayat yang ke-17. Lukas pasal yang kedua ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang kedua, saudara, ayat 15 sampai 17 itu bicara mengalami Kristus dalam hidup saya dan saudara. Ya, Dia udah lahir, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit, Dia mati untuk saya dan saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu kehadirannya, eksistensi Tuhan, di mana Dia hadir, Dia lahir untuk saya dan saudara, kita juga harus mengalami Yesus dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, mengalami Yesus. Apa mengalami Yesus itu? Kita bisa mengalami Yesus dalam kebenarannya. Dari mana kita dapat kebenarannya? Firman Tuhan adalah kebenarannya. Di tengah-tengah dunia yang sudah semakin gak benar, firman Tuhan tetap memberikan kita kebenaran. Karena Dia sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau dia tidak melalui aku, Yesus. Jadi pribadi Yesus, pengalaman dengan Yesus, alami kebenarannya
dalam hidup saya dan saudara. Di tengah-tengah tantangannya dunia tidak benar. Anda perhatikan baik sekarang. Yang benar jadi nggak benar, yang nggak benar jadi benar sekarang. Itu dunia. Tapi kita diajarkan, dinasihatkan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubah akal budi, akal pikiran saudara, ya, kepada kebenaran yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu ayat itu berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan ditinggalin saudara kebenarannya. Ya, banyak orang sibuk mencari ini, cari itu, kebenaran nggak ada. Ya, Yesus adalah kebenaran itu. Ini yang selalu kita beritakan, mengalami Kristus lewat kebenaran, kemudian mengalami Kristus lewat kasih. Kristen identik dengan kasih. Ya, jadi kalau orang Kristen udah kehilangan kasih, tanda tanya, ini orang apa ini? Ya, agama lain aja mereka mulai mengimplementasikan, mempraktekkan tentang kasih ini begitu luar biasa. Ya, apalagi saya dan saudara anak Tuhan, orang percaya yang punya Yesus yang penuh kasih. Ya. Oleh sebab itu saya bilang tadi, ayo senyum bareng-bareng, ada kasih di situ. Ya, tepuk kanan kirinya bilang ada kasih. Kenapa? Yesus nggak pernah ngajarin kita hidup egois, ya, egosentris, pusatnya diri kita. Tadi kan belajar pusatnya Yesus, bukan egosentris. Ya, maunya, ya. Suami maunya begini, istrinya maunya begini. Ketemu nggak? Nggak ketemu. Ya. Ketemunya pasti di berantem. Ya. Tapi anak Tuhan, orang percaya saya dan saudara yang sudah difokus hidupnya pada Yesus, ya, maka dia selalu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mengalami Kristus lewat kebenaran, mengalami Kristus lewat kasih, ya, dan mengalami Kristus lewat kuasanya. Itu yang dahsyat, itu berkat Natal, mengalami Yesus lewat kuasanya. Mazmur 34 ayat yang ke-9.